We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam, Gus M. Kamal Yahya, seorang pendidik yang tinggal di Semarang. Selamat malam, Pak Sutoyo Raharto yang saya hormati, semuanya juga. Gus Kamal bisa ceritakan sedikit latar belakang keluarga, Gus, karena Gus Kamal kan berkali-kali mengatakan bahwa Anda dari keluarga pendidik, semuanya guru. Silakan, Gus. Selamat malam semuanya. Jadi saya itu lahir tahun 1994. Saya alhamdulillah lahir itu dari seorang ibu sama bapak yang pengajar semua, dua-duanya pengajar. Dari Pak D atau bilangnya Om, Pak D, semua keluarga besar juga alhamdulillah dari keluarga pendidik semua. Dalam arti keluarga yang sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Dari situ saya belajar bahwa mindset, keterbukaan akan hal-hal baru, menerima hal-hal baru itu sangat penting sekali untuk mengupgrade diri ya, untuk kita bisa membuka atau menggali bakat-bakat kita itu ya dari kita harus open dulu kepada sesuatu. Dari open itu kemudian saya terjun ke lapangan. Saya dikuliahkan sama orang tua, walaupun akhirnya saya juga di DO, karena banyak aktivitas di organisasi yang absensi saya sangat jeblok gitu. Tetapi ketika saya belajar di organisasi itu, saya menemukan sebuah keluarga yang kemudian saya dianggap anak angkat. Beliau itu namanya Profesor Rovinus Goa dari NTT yang tinggal di Semarang. Prof. Rovinus Goa itu agamanya Katolik, istrinya juga Katolik. Saya bersahabat erat dengan anaknya yang membuat saya setiap hari itu tinggal di rumahnya. Pada suatu hari, saya itu waktu Ramadan waktu puasa, saya itu pertama kali di situ tersentuh nurani saya akan menghargai perbedaan itu ketika saya puasa di keluarga Katolik itu. Mereka itu mau makan, mau minum, di depan saya itu sungkan. Padahal itu rumahnya mereka. Saya di situ hanya numpang. Dan lebih hebatnya lagi, ketika waktu sahur dan waktu berbuka, saya itu dibangunkan untuk sahur sendiri sama keluarga itu. Itu yang mengajarkan saya itu nurani saya muncul. Nurani saya muncul dalam waktu mosok saya tidak bisa membalas begini, gitu loh. Ya, dari kalimat itu tuh kemudian saya diangkat anak sama bapak itu. Prof. Rovinus Goa itu termasuk
orang hebat ayah bapak angkat saya itu karena di tahun 2008 beliau itu mendapat gelar penghargaan dari SBY terkait peternakan karena beliau itu di dunia peternakan. Saya di situ diajarkan tentang kemanusiaan juga kita bahkan cara membina hewan ini ajarannya Bapak Rovinus gua. Kalau ini saya masih ingat benar karena beliau itu punya peternakan sapi. Kalau sapi itu stres, bobot sapinya itu akan turun. Makanya kalau orang-orang itu beli sapi rata-rata dari NTT atau Bali dibawa ke sini, yang dijaga itu biar sapinya tidak stres agar bobotnya tidak turun. Terus Bapak Rovinus Goa bilang begini, hewan saja itu akan merugikan makhluk hidup jika dibuat stres. Lah apalagi manusia. Lah dengan begitu saya mulai muncul karena keterbukaan itu ya, karena keterbukaan dari keluarga yang mendukung anak-anaknya untuk punya pendidikan yang layak. Terus kemudian saya tersentuh dengan kebinekaan yang mungkin bisa dikatakan kebinekaan dan nurani itu. Dari situ saya mempelajari apa itu dari kebinekaan itu, saya mempelajari apa itu pluralitas. Dari pluralitas itu, saya menemukan contoh sosok-sosok itu seperti kalau di Indonesia ya Gus Dur, Bunda Teresa, Mahatma Gandhi, mungkin banyak tokoh lagi ya. Tapi dari situ saya belajar hal-hal tentang kebinekaan dan nurani itu sendiri. Saya sangat kagum sama Mahatma Gandhi yang memperjuangkan hak tanpa melukai, walaupun dirinya dilukai terus. Dari situ saya bersentuhan juga dengan tokoh namanya MH.N. Najib. Saya ikut majelisan ma'iyahnya beliau. Ketika MH.N. Najib itu diundang untuk ceramah di Gereja Isa Al-Masih Semarang pada waktu itu acara di situ muncullah undangan kepada Gus Nuril. Dari situ saya googling di internet, saya searching siapa itu Gus Nuril, lokasinya mana. Dari situ saya menemukan bahwa Gus Nuril itu salah satu sosok yang diamanai Gus Dur untuk memperjuangkan pluralisme di Indonesia atau kesetaraan hak di mata hukum di hukum Indonesia. Kebetulan saya membaca biografinya beliau. Beliau orang Semarang, walaupun juga berdomisili di Jakarta. Saya ketemu sama Gus Nuril itu tahun 2013 akhir. Saya pertama kali ke sana enggak ketemu, kedua enggak ketemu, ketiga kali baru ketemu karena beliau domisilinya itu Jakarta, Semarang, Jakarta, Semarang. Karena ada pondok 2. Ketika saya mau ketemu Gus Nuril itu, saya itu punya banyak sekali pertanyaan yang mau saya ajukan. Saya ke sana jam 8 pagi waktu itu. Kemudian jam 11 siang itu baru ditemui karena beliau waktu itu masih di rumah, belum turun ke aula untuk menemui tamu. Ketika ditemui itu, sepatah kata pun saya tidak ada pertanyaan yang bisa saya utarakan. Bisa saya utarakan ya mungkin karena jadi di hati itu ada rasa itu nyaman, suka karena saya di waktu itu sangat mengidolakan Gus Dur sebagai tokoh.
Jadi ketika ketemu Gus Nuril itu saya nggak bisa ngomong sama sekali. Itu mungkin ada setengah jam saya sama Gus Nuril itu hanya diam-diaman. Setengah jam duduk diam-diaman sendiri itu. Ketika sudah setengah jam, saya itu kemudian pulang. Waktu itu saya naik motor. Ketika mau nyetater motor itu saya dipanggil sama Gus Nuril. Bahasa Jawanya begini. Nang sini. Gus Nuril sambil nunjuk dadanya begini, sambil bilang begini. Bahasa Arabnya hukmu itu dikandeli. Kalau bahasa Indonesia itu begini. Rasa cintamu, rasa kasihmu itu dikandeli. Ditebali, rasa cintamu itu ditebali. Dari situ saya pulang. Saya pulang ke rumah, saya belum paham maknanya itu apa. Rasa cintamu ditebali, dikuatkan itu, saya belum tahu maknanya apa. Kemudian lambat laun, saya di rumah hampir ada 1 bulan tidak berani ketemu Gus Nuril lagi karena tidak bisa ngomong. Karena tidak bisa ngomong itu saya tidak berani ketemu. Nanti takut tidak bisa ngomong lagi, malah saya dianggap gimana kan, saya mikirnya aneh-aneh. Terus kemudian saya punya keinginan bahwa saya ingin mondok di sana. Dan mondok itu pun saya minta yang spesial. Saya minta yang Sebentar, Gus. Gus Kamal, saya ada dua pertanyaan dulu. Yang pertama adalah, mengapa kok sampai, ya Anda kan orang Semarang, mengapa kok sampai numpang ke rumah profesor Katolik tersebut, keluarga Katolik tersebut? Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah pertemuan dengan Gus Nuril itu cuma diam-diaman lalu Anda pamitan pulang begitu saja. Silakan. Kalau yang pertama, bagaimana kok saya bisa bersentuhan dengan di situ, karena ketika saya kuliah itu saya itu aktif di organisasi BEM. Waktu itu kampus saya bukan universitas tapi masih sekolah tinggi. Saya aktif di BEM, saya ikut organisasi apapun. Dari organisasi itu, saya bersentuhan dengan seminar-seminar. Dari seminar itu, saya ketemu sama anaknya Bapak Rovinus Gowa itu, namanya Hendra Gowa. Paulus Hendra Gowa namanya. Dari situ, ya mungkin ada niat kami berdua dulu ingin punya bisnis begini, sehingga mengharuskan saya untuk berpikir mewujudkan bisnis itu setiap hari. Sehingga dari situ itu saya terpaksa menginap di Paulus Hendra itu, karena agar setiap malam kita bisa berdiskusi. Jadi saya menginap itu agar setiap malam saya berdiskusi, karena kalau dulu itu ada kantor perkumpulan itu di daerah Simpang 5 di Plaza Simpang 5 itu dulu di bawahnya di lantai 1 itu ada kantor-kantor yang disewakan. Lah kita itu ada perkumpulan di situ sama teman-teman semua. Sehingga mengharuskan saya agar lebih dekat dan mobilitasnya enak berdua, di jalan bisa sambil ngobrol, saya dipaksa untuk tidur di rumahnya. Dari situlah saya ada kesan-kesan dan kenangan sama bapak angkat saya itu. Oke, dan tidak ada masalah dengan keluarga Anda yang notabene anak kiai, cucu kiai, tinggal di keluarga Katolik, nggak ada masalah? Sebetulnya waktu itu saya belum cerita. Karena kalau saya cerita, pasti orang tua ada rasa ketakutan, karena orang desa ya. Karena background orang saya itu orang desa. Karena mungkin ada ketakutan, nanti kalau saya pindah agama gitu gimana, mungkin ada ketakutan seperti itu dari orang tua. Makanya saya enggak cerita dulu. Karena dari situ pun saya paham bahwa tidak seharusnya
hal-hal yang saya alami itu saya ceritakan kepada keluarga. Dari situ saya paham itu. Ketika sudah berjalan baik, saya dianggap anak sama Pak Rovinus itu, diajak kemana-mana, tidur di situ semuanya. Saya ceritakan dulu kepada orang tua saya kebaikan-kebaikan mereka, bukan agama mereka ya. Saya ceritakan dulu kebaikan-kebaikan mereka, sehingga agama apapun yang dipeluk sama mereka, itu tidak jadi pertimbangan, karena mereka orang baik. Jadi, dalam momen itu saya ceritakan dulu kebaikannya. Saya cerita dulu kepada orang tua, saya kemarin toh Bu, Pak, itu sahur di sana dibangunin sama ibu sana, ibunya Pak Hendra. Oh gitu, orangnya baik. Nah, ketika waktu itu ada momen saya temukan keluarganya Paulus Hendra itu kepada keluarga saya itu di di puasa di bulan puasa. Waktu buka puasa, keluarganya Pak Hendra itu saya ajak ke rumah, buka puasa bareng. Nah, di momen itu baru keluarga saya tahu bahwa beliau itu Katolik. Padahal keluarganya Paulus Hendra itu ke rumah saya itu mulai dari jam 4 sampai buka puasa kan maghrib itu kan ada waktu 2 jam itu. Mereka itu menghargai, tidak menunjukkan untuk minum, untuk apapun, untuk itu enggak minta minum enggak. Mereka juga menghargai lah. Dari situ keluarga saya memahami bahwa oh beliau orang baik, dia orang baik. Ketika di situ saya paham kalimatnya Gus Dur bahwa kebaikan kalau kamu sudah berbuat baik, agama apapun itu enggak akan dilihat. Karena kebaikan tidak melihat agama. Nah, di situ mungkin momen keakraban saya masuk ke keluarganya Pak Rovinus Goa, terus kemudian momen keluarga bisa menerima juga, itu di situ. Terus yang pertanyaan kedua tadi terkait saya diam-diaman, saya murni diam-diaman di situ itu selama 30 menit. Dan hanya diam-diaman, Gus Nuril hanya ngerokok gitu aja sambil mandangin. Di pondok kan ada tukang bangunan yang kelihatan dari teras depan pondok itu kelihatan. Gus Nuril ya sambil ngerokok gitu aja sama melihat tukang-tukang itu. Ada salah satu asistennya asprinya Abah itu namanya Mas Aryo dulu, Aryo Setriko. Itu juga diam. Jadi bertiga itu selama itu diam aja. Diam aja. Jadi nggak ada sepatah kata pun saya sendiri juga heran. Saya itu hanya ditanya Gus Nuril itu 2 saja. Namanya siapa, dari mana. Saya menyebutkan nama dan dari sini. Dan satu hal, saya itu ditanya bahwa kok bisa sampai sini. Ya karena saya bilang, saya sangat suka dengan Gus Dur. Saya searching di Google, Gus Nuril itu salah satu orang yang meneruskan perjuangan Gus Dur. Ya hanya dari situ. Jadi tidak ada sama sekali pun satu pertanyaan muncul dari saya. Jadi hanya itu aja terus kita diam-diaman secara penuh itu sampai setengah jam ya. Yaitu ditanya lagi ketika saya mau starter motor di awe-awe gitu kalau bahasa Jawanya. Gitu sih, Pak Soe. Oke, boleh silakan dilanjut kisahnya. Tadi dari mondok di tempatnya Gus Nuril minta yang istimewa katanya. Di sana kan banyak santri. Tapi ketika saya ke Gus Nuril itu saya bilang begini. Waktu itu saya masih manggilnya Gus belum Abah ya. Gus, saya pengen nyantri di sini, tapi saya tidak mau ikut mengaji. Saya pengen ikut Gus Nuril kemana saja ketika di Semarang, dan saya bersedia berkenan membawakan tas kalau Gus Nuril diundang ceramah atau diundang diskusi kemana saja. Saya mau di situ, mau di posisi itu. Kemudian waktu itu saya ya mungkin banyak santri yang tidak terima ya, karena ini orang baru kok langsung minta di posisi itu. Sedangkan banyak santri-santri yang lain itu pengen di posisi itu.
Tapi nggak tahu kenapa Gus Nuril terus bilang, ya udah kamu besok ikut saya ceramah di apa diundang sama siapa gitu di daerah Bandungan situ. Di situ pertama kali, kemudian dari situ saya berlanjut terus, saya bersentuhan dengan orang-orang yang orang-orang yang eh, punya perjuangan yang sama. Dari situlah kemudian ada salah satu hal yang menyentuh nurani saya juga untuk menghargai tentang kemanusiaan dari Gus Nuril itu satu. Ketika ada pohon pisang di waktu itu kan habis Idul Adha ya. Kalau Idul Adha itu pondok itu menyembelih kambing sama sapi. Biasanya untuk menjatuhkan sapi dan untuk bantal tidur sapi sebelum disembelih itu memakai pohon pisang. Bawahnya itu pakai pohon pisang. Beberapa hari pohon pisang itu setelah hari raya Kurban itu tetap tergeletak di situ. Gus Nur itu sambil ngerokok begini tuh bilang begini, itu pohon pisangnya ditata yang bagus, jangan dikasih di situ, karena itu dulu punya nyawa. Pohon pisang itu dulu punya nyawa. Jadi kalau Abah melihat itu seperti ya manusia yang sudah mati terus tergeletak gitu aja, ndak di rumah dengan baik. Dari situ muncullah saya untuk menulis tentang tasawuf kebangsaan. Walaupun bukunya belum selesai, tapi dari situ muncul pemikiran saya untuk menulis tasawuf kebangsaan. Tasawuf kebangsaan itu yang menceritakan bahwa hal-hal kecil yang menyentuh nurani itu yang harus ditumbuhkan dari awal. Sampai Gus Nuril, karena Gus Nuril itu mengajarkan santri itu tidak, kan kalau untuk mengajar kitab ada gurunya sendiri, tapi kalau Gus Nuril itu pakai tindakan-tindakan, jadi kita itu dituntut untuk peka hatinya. Oh, apa ini yang diajarkan dari situ? Dari pohon pisang yang tergeletak itu, kemudian Gus Nuril bilang, pohon pisang itu dulu punya nyawa. Kalau tergeletak gitu saja, itu saya melihatnya, Abah melihatnya, itu seperti orang-orang yang dulu hidup, terus mati tergeletak gitu saja. Jadi ya mungkin posisinya, stratanya pohon pisang itu disamakan dengan manusia yang tergeletak itu, untuk membuka nuraninya santri-santri, agar menghargai yang sudah mati pun harus kita hargai, apalagi yang masih hidup. Nah, dari situ saya sentuhan-sentuhan banyak itu ya membuat saya memahami bahwa dengan tema menjadi Bhinneka Tunggal Ika itu mustahil kalau nuraninya rakyat Indonesia dimatikan. Jadi yang ditumbuhkan itu nuraninya itu. Kalau nuraninya mati, bagaimana kita mau mencintai sesama? Jangankan mungkin jangan bersentuhan dengan sara dulu lah, suku, ras, agama, jangan bersentuhan dengan itu. Satu suku pun, satu agama pun, satu ras pun, kalau nuraninya mati, mustahil kebinekaan itu akan muncul. Contoh aja di Arab, itu satu suku, satu ras, sampai sekarang tidak pernah rukun. Ya karena nuraninya itu mati suri. Makanya ya itu untuk saya mengenal bagaimana Bhinneka Tunggal Ika itu karena dari sejak kecil saya diberikan kebebasan untuk belajar, membuka hal-hal yang baru, sehingga saya bersentuhan dengan nurani-nurani itu. Nurani saya disentuh dengan berbagai kejadian yang membuat saya itu tidak tega. Momen awal itu, ini kan tadi berkaitan dengan nurani. Momen awal itu dulu saya bingung, kenapa ada segerombolan orang mengharamkan Natal. Saya bingung, dulu waktu itu saya bingung. Kenapa sih?
Natal itu diharamkan, mengucapkan Natal bahkan dianggap kafir, karena saya kan dari Muslim ya, kan banyak itu yang menganggap kafir gini-gini. Kenapa? Gitu loh. Apakah nurani itu menghalangi Tuhan untuk hadir? Sehingga apakah agama itu menghalangi Tuhan untuk hadir menyentuh nurani? Berarti agama itu sebagai problem. Kalau menghambat Tuhan hadir, itu sebagai problem. Dari situlah saya sangat menghargai perbedaan, walaupun kadang juga masih muda emosinya, saya masih mungkin agak keceplosan sedikit-sedikit ya. Tapi ketika saya salah pun saya memahami dan saya berani minta maaf, karena ajaran dari keluarga itu jangan takut minta maaf, karena meminta maaf itu bukan hal yang buruk. Itu sih dari saya bagaimana mengenal Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, Gus, apa yang ini kan tadi cerita umur 20-an kan. Ya. Nah, sejak TK kita memang sering mendengar Bhinneka Tunggal Ika ya. Sejak kapan Gus Kamal benar-benar mengerti artinya itu loh? Apakah sejak dengan Gus Nuril atau sejak dengan hidup dengan keluarga Katolik atau kapan? Sebetulnya saya mengenal nurani itu dari kecil ya. Karena saya mengenal Bhinneka Tunggal Ika dari kecil. Jadi simbah saya itu adalah, kalau di desa kan masih akrab, seperti dulu itu belum ada dokter ya, belum ada. Jadi kalau ada permasalahan sakit perut lah, mau daftar TNI lah, mau apa, biasanya kan sowan ke seseorang untuk minta doa. Kalau kesurupan lah, kalau untuk kekebalan, untuk apa, biasanya kan sowan seorang. Nah, alhamdulillah itu simbah saya itu orang yang dipercaya masyarakat dari dulu. Dari dulu bahkan banyak juga cerita-cerita dari keluarga itu, bagaimana perjuangannya simbah dulu. Kalau terus tirakat, kalau tirakat paham ya Pak Sutoyo? Tirakatnya simbah Ya, itu dulu bagaimana untuk mencapai tahapan bahwa kita menjadi manusia yang bisa bermanfaat. Terus saya juga diceritain terkait niat-niatnya simbah kepada anak-anaknya, terkait pendidikan jangan sampai tertinggal. Dari situ saya mengenal bahwa perjuangan dan untuk bisa bermanfaat untuk warga sekitar, untuk sekeliling kita lah, itu butuh menekan ego sendiri. Dari situ saya belajar bahwa kalau saya ingin bermanfaat bagi seorang, saya itu harus menekan ego saya untuk dimanfaatkan mereka. Dari situ, saya ketika dulu itu masih sekolah, saya itu kan mengaji di rumah itu ikut mengaji gitu. Saya ada salah satu klausul kalau di kitab pondok, namanya kitab itu Nasoyul Libat, itu ada kalimat begini. Ucapan, sampai saya masih ingat, ucapan yang keluar dari hati, itulah yang akan sampai ke hati. Ucapan sebaik apapun, kalau keluarnya dari nafsu, tidak akan sampai ke hati. Itu saya mendengar mengaji ketika saya masih sekolah SMA ya, dari keluarga saya belum mengenal pluralitas iman, saya mengenal bahwa kalau kita ingin bermanfaat bagi orang lain, kita harus mau jadi jembatannya. Jembatan kan tidak ada, apakah jembatan itu diangkat kan tidak? Jembatan itu ya diinjak-injak. Tidak ada. Bahkan kalaupun mampir, hanya mampir foto saja. Nah, dari keluarga itu mengajarkan saya untuk memahami, mengerti perasaan orang lain. Ketika saya lulus SMA,
saya itu dibicarain sama keluarga begini. Kalau ingin bermanfaat atau menjadi jembatan untuk masyarakat, itu jangan kamu bekerja atau memiliki usaha yang sama dengan orang-orang yang di sekelilingmu, karena kamu akan dianggap pesaing. Karena kamu dianggap pesaing. Kalau kamu dianggap pesaing, omonganmu sebagus apapun tidak akan bisa diterima kamu karena kamu dianggap pesaing. Dari situ, karena dulu saya ingin membuka toko ya, membuka warung, karena di rumah itu ada sekolahan. Kemudian saya mau membuka toko. Kebetulan samping saya itu sudah membuka toko. Ada tetangga yang sudah membuka toko jajanan untuk dibeli anak-anak TK, anak-anak TPQ. Saya mau membuka toko, saya dibicara begitu, diomongi sama keluarga begitu. Jadi kamu jangan buka toko karena kamu akan dianggap pesaing sama tetangga. Kalau kamu dianggap pesaing, tetangga itu tidak akan mau mendengarkan kalimatmu walaupun sebagus apapun. Di situ sih. Jadi saya mengenal kebinekaan itu dari kecil, menghargai orang lain itu dari kecil. Kemudian saya paham itu ketika saya bersentuhan langsung di dunia nyata itu, bagaimana sih sebetulnya kebinekaan itu. Oh ternyata itu begitu. Karena dari kecil saya ditanamkan rasa-rasa itu. Menghargai, memikirkan perasaan orang lain. Itu disitulah saya mulai mengenalnya, Pak Sutoyo. Oke. Bhinneka Tunggal Ika diciptakan dan ditulis oleh Mpu Tantular yang pada waktu itu Majapahit mempunyai banyak agama dan kepercayaan. Termasuk Islam sudah masuk ke Majapahit. Untuk di Islam sendiri, apakah ada ajaran yang menyerupai atau sama dengan artinya Bhinneka Tunggal Ika? Silakan. Ini saya berbicara sebagai Muslim ya, karena kan ditanya dari perspektif Muslim. Sebetulnya itu kenapa kok Islam itu bisa diterima di tanah Jawa tanpa peperangan, karena tidak pernah ada tuh. Bahkan Brawijaya kelima itu mempunyai anak Raden Patah dari Majapahit terakhir, kemudian menjadi Majapahit Islam Kerajaan Demak itu tanpa pertumpahan darah. Ya, Karena sumber Pantura mengatakan tidak ada pertumpahan darah. Hanya sumber Belanda yang mengatakan itu. Iya, kita nggak tahu ya, karena ada sumber lain mungkin, karena kan sejarah ditulis oleh pemenang atau yang lain, itu ada faktor-faktor itu juga mungkin. Tapi kan sebetulnya kita ambil baiknya, kita ambil tidak pernah. Kristen, Katolik, Buddha dulu, mungkin Kristen sama Katolik masuk di sini, di Indonesia itu tidak pernah ada pertumpahan darah mengenai keagamaan. Tidak pernah. Sejarah yang saya baca, VOC pun atau Belanda pun masuk, itu karena faktor ekonomi dagang, bukan faktor agama. Tidak pernah ada pertumpahan darah di contoh, khususnya di Nusantara ini. Tidak pernah ada. Kenapa faktornya begitu? Sejak dahulu kala, rakyat Nusantara itu sudah mengenal namanya Tuhan. Tuhan itu sudah mengenal. Entah itu mereka wujudkan dengan bentuk apapun. Dulu ada pohon besar, kemudian kita menghargai itu sebagai perwujudan. Terus ada yang lain-lain itu. Intinya itu masyarakat Nusantara itu sudah mengenal bahwa ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Sudah mengenal itu. Jadi ketika Islam masuk, Islam itulah agama yang tanpa membedakan apapun, maupun dia rasnya apa, maupun dia dari golongan mana saja. Islam itu bukan agama yang
apa ya, yang sekupnya itu kecil, harus ada sekup itu enggak. Maka karena Islam itu adalah kalau di Islam itu dulu itu ada di Islam, kepercayaan Islam itu dari ada nabi sebelum Nabi Muhammad yang menyempurnakan Islam. Nabi Muhammad itu bukan apa ya, membenarkan apa, bukan menyalahkan agama lainnya, karena kalimatnya itu adalah menyempurnakan. Kalau menyempurnakan berarti kan tidak ada yang salah karena disempurnakan ini. Dulu itu adalah puzzle-puzzle kebenaran. Ini menurut versi Islam. Kebenaran kemudian disempurnakan ini sama nabi yang terakhir. Berarti kan tidak ada yang salah. Dari situ pun dari situ pun muncul kesamaan prinsip antara kebinekaan itu dengan Islam karena tidak membeda-bedakan. Dulu pun dalam berbagai riwayat juga Nabi mengakui bagaimana Nabi Isa atau Musa itu dulu mengakui juga semuanya, itu mengakui semuanya, ajarannya itu mengakui semuanya, bahwa umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Lut. Kalau dalam Islam itu kan dulu adalah Nabi Lut itu yang apa ditugaskan untuk apa, ke Cina, untuk berdakwah ke Cina, yang kemudian dalam mitologi Cina itu dikenal dengan guru dari selatan, itu namanya Nabi Zulkifli juga. Itu menyempurnakan semuanya, jadi tidak ada yang disalahkan dari Islam. Dari kalimat tidak ada yang disalahkan, tidak ada yang menyalahkan, karena menyempurnakan, tidak ada yang salah. Itulah munculnya kebinekaan dari situ. Kesamaan kebinekaan itu tidak ada. Apakah kebinekaan itu ada yang disalahkan? Tidak ada. Karena kebinekaan kan menyempurnakan. Binika, perbedaan itu tunggal ika, kita sempurnakan jadi satu. Tunggal ika kan kita sempurnakan jadi satu. Jadi Islam, kalau bilang Islam, apakah Islam itu berbinika atau ada dasar-dasar konsepnya dari Islam tentang kebinekaan? Ya kebinekaan itu sendiri Islam. Kebinekaan itu sendiri Islam. Jadi kalau dalam perspektif Islam itu Bhinneka Tunggal Ika itu ya Islam, karena yang dilihat itu bukan jubahnya, bukan bagaimananya pun, yang dilihat itu hatinya. Ada iman di sini mengakui bahwa ada Tuhan. Itulah Islam. Di hatinya itu mengakui ada Tuhan. Itulah tunggal ikanya itu, kita mengakui bahwa ada kekuatan yang lebih besar di dunia ini yang harus kita sembah. Kekuatan itu yang harus mempersatukan kita, ketunggal ikaan itu. Dari situ sih mungkin saya bisa menjelaskan, karena saya belum jadi kiai besar, jadi saya menjelaskan tentang agama Islam itu takut disalahkan sama sesepuh-sepuh nanti. Oke, Gus. Untuk teman-teman bisa siapkan pertanyaan ini. Apa rencana Gus Kamal untuk Bhinneka Tunggal Ika ya? Dan alasannya apa? Kan Gus Kamal sering mengatakan bahwa Gus Nuril memberi satu tantangan. Ayo membuat satu gerakan. Silakan Gus. Jadi itu sebetulnya gagasan ini adalah gagasan lama. Karena saya itu sudah berbicara kepada banyak orang. Dan banyak juga yang merespon, banyak juga yang menganggap, itu gerakan kosong, itu gerakan gini ya. Itu banyak juga yang menganggap gitu. Cuman saya punya keyakinan, karena saya itu punya pedoman hidup, kalau kita itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan pemikiran kita. Pemikiran saya terkait bagaimana saya itu ingin membuat bersama-sama ya, bukan saya yang membuat, teman. Saya itu ingin bersama-sama dengan semua orang
itu memperhatikan bagaimana kita mendidik sejak dini. Karena faktor saya mengerti kebinekaan, bersentuhan itu karena itu dari sejak dini perangkat-perangkat di hidup saya atau perangkat-perangkat di otak saya untuk menerima, untuk bersentuhan dengan orang itu sejak dini. Kita diajarkan sejak dini. Di Indonesia itu sebelumnya saya itu tahun 2017 itu disuruh Abah untuk mengurus suatu organisasi organisasi apa ya? Organisasi yang menyetarakan orang-orang di mata hukum Indonesia. Di waktu itu ada Ahok yang di 2017 itu ada konflik karena Ahok kan untuk dari segi kepemimpinan sangat bagus. Cuman kan dari segi nurani mungkin Pak Ahok itu bicaranya agak blak-blakan gitu loh. Agak blak-blakan, kemudian dihantamlah dengan isu agama. Dari situlah muncul bahwa sebentar, Mbak Rin, sebentar Pak, sebentar. Ada keponakan saya yang mendekat menangis. Dari dari tahun 2017 itu saya itu melihat bahwa kasusnya Ahok itu bukan kasus politik, bukan kasus krisis kepemimpinan, tapi kasus politik identitas. Dari situlah di waktu itu ada kayak perkumpulan dialog-dialog itu akan muncul bahwa kalau ini semakin digaungkan, ini akan melebar ini, bukan hanya isu terkait dengan politik keagamaan saja. Nanti akan muncul kesukuan juga karena yang memunculkan itu suku Arab dulu, keturunan Arab. Akan muncul juga. Jadi kita itu memprediksi kalau sudah begitu nanti daerah-daerah yang rawan konflik SARA itu akan muncul lagi, akan meletus lagi. Dari situ orang-orang itu pada mengusulkan bahwa kita harus segera membuat merekatkan lagi persatuan Indonesia ini, harus merekatkan lagi. Dari situ itu saya hanya diam, tapi saya berpikir begini, percuma kita mengajarkan kebinekaan atau mengeratkan persatuan lagi karena di dalam dunia pendidikan itu ada falsafah begini. Belajarlah kamu dari kecil, walaupun kamu itu seperti mengukir batu. Sulitnya bukan main, tapi itu akan tertanam nyata di kehidupannya. Kalau kita memberikan pemahaman kepada orang-orang tua, karena orang-orang yang berpengalaman sudah berumur semuanya, bukan anak kecil lagi. Ya mereka akan paham. Itu seperti mengukir di lautan. Mereka akan mudah paham. Tapi besok lupa lagi. Bagaimana kita mau menyatukan Indonesia, memahamkan orang-orang yang sudah berumur, mereka paham, besok begitu lagi, paham lagi, begitu lagi. Apa enggak membuat negara ini kosnya negara semakin banyak karena pembiayaan tentang kebinekaan itu sangat besar untuk dalam tanda kutip proyek kebinekaan gitu loh. Itu tidak akan efektif karena yang diajarkan itu orang-orang tua. Bagaimana kita mau mengubah di situ? Tidak akan bisa. Kalau ingin mengubah, ya kita harus dari dini mengubahnya, menanamkan itu dari dini. Karena ketika kita menanamkan dari dini itu, walaupun kita berikan satu obat lah, satu pemahaman bahwa kamu harus menghargai begini, itu sampai tua pun mereka akan tersentuh. Saya itu aktif di berbagai WA group tentang
organisasi ke organisasi kebinekaan, dan juga organisasi-organisasi Islam. Yang saya bingungkan itu satu hal. Mereka itu sangat suka sekali men-share berita-berita yang berbau kebencian. Kalau sudah meng-share berbau kebencian, minatnya sendiri terhadap kejelekan orang lain, bukan kebaikan orang lain loh ya. Bagaimana kita mau binika padahal di situ jelasnya grup kebinekaan. Bagaimana kita mau menerima kebinekaan kejelekannya orang lain itu? Kita umbar-umbar, kita share. Satu grup itu kalau ada 200 orang, kita sudah ngomongin satu kejelekan satu orang di 200 orang, nanti di-share lagi. Bagaimana negara ini mau bisa menjadi bersatu kejelekan-kejelekan terus itu. Dulu itu ketika negara ini diproklamirkan, kejelekan-kejelekan semua itu ditutup dengan rasa nurani yang sama. Dari rasa yang sama. Kita tidak melihat kejelekan-kejelekannya malah gitu loh. Kalau kita melihat kejelekan-kejelekannya di waktu itu, banyak tuh keraton-keraton yang dulu juga orang-orang eks-keraton yang dulu menjadi antek-anteknya penjajah, kita terima semuanya. Karena tunggal ika itu, ketika kita sudah bisa menerima kejelekannya orang lain, kita akan bisa menjadi pionir-pionirnya kebinekaan itu. Tanpa itu mustahil. Saya makanya agak risih ya ketika melihat orang-orang itu keburukannya Jokowi lah, keburukannya Prabowo lah, keburukannya polisi lah, keburukannya TNI lah, keburukannya yang lain lah. Itu kita umbar. Itu apa kita enggak, kalau dalam Islam itu menceritakan keburukannya orang lain itu seperti memakan nanah yang ada, nanah atau penyakitnya orang itu kita makan. Itu enggak akan bisa persatuan itu. Itu mungkin hanya ya kayak proyek aja biar dapat proyek-proyek kebinekaan itu, tapi hasilnya enggak akan bisa. Gitu sih mungkin. Oke. Ini Pak Muslim, silakan Pak Muslim. Pak Stoyo, terus ini. Ya, selamat malam. Saya terus dari tadi monitor kepada para rekan, Gus Rika, Gus Kamal. Saya senang sekali sama termasuk Pak Stoyo. Senang sekali wawasan, pemikiran yang sangat cemerlang sekali. Semoga ini bisa ditularkan semua. Seperti kita punya Gus Dur, berkat bangsa. Jadi itu saya senang sekali. Saya memang pernah dikenalkan sama Gus Dur. Waktu itu seperti yang dijelaskan kata Gus Kamal tadi, semasa Konghucu mendapat penekanan tadi. Nah, di saat itulah di Medan dia datang, saya dibawa oleh dari Parisada. Nah, Parisada Hindu, Dharma dari Hindu yang dari Medan. Disitulah saya kenal, disitulah mulai ada awalnya FKUB tadi, sebelumnya FKPA tadinya. Nah, jadi sangat senang sekali sehingga ada ini hari dan ada teknologi kita bisa dari kejauhan ketemu berbicara-bicara ngobrol. Nah, jadi apa yang disebutkan tadi ya karena menyinggung Konghucu sedikit ya kita biar ada persamaan tambahan itu di filosofi Konghucu atau kata-katanya yaitu 4 penjuru lautan kita semua adalah bersaudara yang seperti tadi Mas Rika bilang tadi tentang darah tadi. Jadi kalau bahasa Shinno-nya, 4 penjuru lautan kita semua bersaudara. Nah, jadi kan nyambung dia semua. Nah, jadi seperti tadi tidak membedakan seperti Gus Dur tadi. Kalau bahasa Shinno-ne, Cinone, kata Pak Stoyo, nah, Yu Jiao Ule, ada ajaran, tiada membeda-bedakan suku, bangsa, agama. Nah, jadi sangat cocok dan sepemikiran. Mudah-mudahan banyak yang bisa kita berikan pada rekan-rekan kawan cara pandang wawasannya dan bisa berjalan apa yang kita cita-citakan tadi Bhinneka Tunggal Ika tadi. Jadi teringatnya nih satu tadi ngomong sampai dari Shinna tadi. Nah, saya memang sering mendengar orang menyebutkannya, tapi Alkisah ceritanya belum begitu jelas. Semoga Gus Kamal bisa menjelaskannya. Alkisah singkat saja. Kok bisa terjadi
utlubu ilma walau bisin. Ceritanya apa? Mohon Gus Kamal menjelaskan utlubu ilma walau bisin. Terima kasih, silakan Gus Kamal. Terima kasih. Sebetulnya saya ini bisa benar atau tidak karena faktor saya mempelajari ilmu kan masih jangkanya masih pendek, masih bisa berkembang lagi keilmuan yang saya pahami. Jadi yang saya pahami, utlubul ilma walau bisin atau belajarlah kamu sampai ke negeri Cina. Di saat itu, jadi yang saya pahami sampai sekarang itu ini penjelasannya dari Abah Nuril ya, karena saya kan juga tanya dulu kenapa harus sampai ke negeri Cina, kenapa Nabi itu lebih spesifik menyebut kata Cina. Sebetulnya katanya apa begini, dulu itu di zamannya Nabi pengetahuan atau ilmu pengetahuan sama ilmu pengetahuan itu di Cina itu sangat unggul di zamannya Nabi. Jadi kurang lebih itu tahun 700-an ya. Tahun 700-an Masehi ya. Masehinya tahun 700-an ya. Itu bangsa Cina itu sangat tinggi sekali peradabannya. Dan peradaban yang ada di Cina itu sangat menjunjung sekali jadi untuk menghargai leluhurnya. Jadi ketika Nabi Muhammad itu datang, kan beliau itu belum ketika Nabi diangkat sama Nabi, kan yang tahu hanya Nabi di waktu itu. Nabi pun kan juga harus memberikan kepercayaan kepada orang lain. Seorang Nabi yang diangkat Nabi, itu harus memberikan kepercayaan kepada orang lain bahwa saya ini Nabi, saya ini utusan Tuhan. Berarti kan Nabi itu dulu sendirian. Baru ketika bisa menjelaskan kepada umatnya tentang bagaimana dia diangkat sama Nabi, dia kan harus bisa menjelaskan agama-agama yang atau pemahaman keagamaan itu yang dijelaskan sama Nabi kan harus balance ini, harus masuk. Oh, dulu itu nabimu begini kan? Dulu nabimu begini, makanya dengan begitu Nabi menghargai bahwa Mekah itu peninggalan Nabi Ibrahim. Terus kemudian ada ketika peristiwa Sa'i itu dulu istrinya Nabi itu mau menyusui, kemudian lari-lari, kemudian berdoa di situ, kemudian muncullah air Zam-Zam. Makanya Nabi itu lahir itu seperti melegitimasi peninggalan nabi-nabi terdahulunya. Nabi-nabi terdahulu itu dilegitimasi sama Nabi Muhammad. Jadi ini loh dulu tempat nabimu begini. Ini loh dulu tempat nabimu begini. Apa yang dilakukan Nabi di waktu itu, sebetulnya kerajaan-kerajaan di Cina itu sudah melakukan penghargaan kepada leluhurnya dengan diberikan patung-patung itu semuanya untuk menghargai orang-orang suci di zaman dahulu. Saya ini mohon maaf kalau mungkin menyinggung agama Buddha ya, mungkin menyinggung, tapi ini diartikan hanya sebagai ilmu pelajaran, karena kalau ilmu kan bisa berkembang. Saya itu kenal atau punya sahabat juga, saya anggap guru juga, itu namanya Romo Aji. Beliau itu pemimpin di vihara di daerah Jakarta, vihara. Beliau itu kalau vihara Hindu atau Buddha ya? Buddha ya. Buddha lah. Romo Aji itu sendiri yang bilang begini. Sebetulnya Buddha itu adalah orang suci
orang yang berhati lembut, yang beragama Hindu. Ini Romo Aji yang bilang. Orang yang suci, orang yang orang-orang yang hatinya sudah, kalau dalam bahasa Jawa nyamodro itu ya meluas, siapa saja bisa tertampung. Ini adalah orang pilihan Tuhan. Orang pilihan Tuhan. Kemudian kita menghargai Buddha. Buddha itu nama biksu kalau tidak salah, mungkin pengertian dari Buddha. Menghargai orang-orang baik itu sebetulnya sebagai tanda bahwa kita mengajarkan kepada anak-anak dikenalkan orang-orang baik. Ini loh, dulu ada orang yang baik begini, sehingga masuk. Makanya anak-anak kecil, saya itu salah satu orang yang sangat mendukung anak-anak kecil itu harus mainnya di tempat-tempat ibadah. Karena kalau mainnya di tempat ibadah, memori yang masuk kepada anak itu adalah memori kebaikan-kebaikan. Kalau anak itu dari kecil nongkrongnya di warnet, itu memori-memori yang akan masuk itu ya memori-memori warnet, memori-memori jalanan, semuanya itu begitu. Jadi dengan keluhuran bangsa Cina di waktu itu, dari pengetahuannya, dari penghargaannya dia kepada leluhur-leluhur yang kemudian Nabi juga bukan mengikuti, tapi melakukan. Kalau saya mengikut Nabi, nanti kalau ini direkod ada tagline, saya menganggap bahwa Nabi Muhammad meniru Cina. Lah itu bahaya lagi kan. Makanya Nabi Muhammad itu juga melakukan hal-hal Pak Sutoyo menandai. mestinya hari ini recordingnya disimpan buat Pak Sutoyo aja ya, nggak usah. Makanya Nabi Muhammad itu menandai bukan leluhur ya. Jadi Nabi sebelum Nabi Muhammad agar semua orang tahu bahwa saya ini Nabi gitu loh. Dari situlah saya memahami bahwa semua orang jika sebentar, jangan melebar. Ini penjelasan dulu. Saya memahami bahwa kalimat utlubul ilma walau bisin itu bergandeng erat dengan hadis tuntutlah ilmu walaupun sampai ke liang lahat atau yang lain. Itu sangat berkaitan dengan erat. Karena kalau kita mau membuka keilmuan, membuka mindset kita akan memahami, oh ternyata bangsa Cina begini, oh ternyata begini. Karena dengan begitu dulu tokoh-tokoh Islam itu banyak sekali tokoh-tokoh yang memunculkan keilmuan baru. Al-Jabbar itu kan Islam juga. Yang lain. Dengan keunggulannya umat beragama di dunia atau manusia di dunia open dengan keilmuan itu, kita akan mudah memberikan kemanfaatan kepada orang lain karena ilmu itu yang masuk. Makanya saya menilai utlubul ilma walau bisin itu adalah kita harus belajar benar-benar dari bagaimana Cina itu dengan sistem kerajaannya bisa bertahan lama. Kalender Cina itu sudah 25.000 ya kalau tidak. Kalender Cina itu 4.000 lebih tinggi itu dari Masehi. Ya, Nabi itu hidup di 700 Masehi. Itu sebelum itu. Makanya saya itu melihat kalau ada mungkin dewa-dewa atau yang orang Cina kan identik dengan Imlek, dengan perayaan-perayaan itu sebetulnya yang harus dunia lakukan karena penandaan seperti itu membuat giroh atau semangat umat manusia itu akan selalu terjaga. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha, ada terus hari raya yang lain. Itu sebetulnya membuat umat beragama di dunia itu harus ingat bahwa kita itu umat yang punya agama. Kalau kita umat beragama, kita akan ingat bahwa semua agama itu memiliki Tuhan.
Makanya saya menyimpulkan utlubul ilma walau bisin itu kita harus benar-benar belajar bagaimana bangsa Cina itu sangat maju dan sangat menjaga leluhurnya. Kalau mungkin kalau menyinggung Israel sangat menjunjung tinggi leluhurnya itu. Mungkin bahkan menjaga keturunannya sampai itu. Melihat bangsa-bangsa yang lain juga sangat menjunjung tinggi leluhurnya itu, gitu loh. Makanya utlubul ilma walau bisin itu adalah legitimasi untuk orang-orang Islam jangan berhenti belajar ilmu pengetahuan dari manapun saja berada. Di waktu itu Cina belum Islam. Di waktu itu Nabi menyimpulkan itu Cina itu belum Islam. Kalau begitu kan berarti Nabi juga secara isyarat. Kalau kamu belajar ilmu, jangan kamu memandang agama. Secara isyarat kan begitu. Wong di waktu itu Cina belum Islam. Sedangkan ada hadis seperti utlubul ilma walau bisin dari Cina. Berarti kan ilmu pengetahuan tidak terhalang oleh agama. Jadi kalau ada, apalagi sekarang itu ya mungkin salah legitimasi ya. Kalau kita belajar, oh ini ilmu agama, ini ilmu umum, ini ilmu perdagangan, ini ilmu ini. Sebetulnya ilmu pengetahuan ya ilmu pengetahuan. Tidak ada ilmu agama. Semua ilmu pengetahuan adalah ilmu agama. Semua ilmu pengetahuan adalah ilmu agama. Tidak ada ilmu pengetahuan yang tidak diagamakan karena semua itu sumber dari alam semesta. Alam semesta itu sumber dari Tuhan. Tuhan itu sendirilah yang menciptakan agama. Jadi itu sih yang mungkin saya bisa jelaskan, Pak Mus. Jadi kita itu utlubul ilma walau bisin adalah kita harus belajar membuka diri terhadap siapapun dan apapun sehingga sudut pandang kita, cara berpikir kita itu tidak satu sudut. Kalau satu sudut itu menghakimi. Kalau kita tahu sudut pandang yang lain, kalau saya menyebutnya, kalau kita hanya sudut pandang dari kanan, kiri, atas, dari kanan, kiri, depan, belakang, itu kita tidak akan bisa bijaksana. Sudut pandang kita itu harus dari atas. Kalau dari atas kita bisa memahami orang yang dari sudut pandang kanan, kita bisa memahami kenapa orang ini membunuh orang. Membunuh kan salah. Tapi kemudian kita lakukan penelitian lagi. Kenapa kamu bisa membunuh? Oh, ternyata yang dibunuh itu pernah memperkosa istrinya seperti yang dilakukan. Kan kita harus kompleks, harus bijaksana untuk menjudge sesuatu. Kita tuh harus benar-benar bijaksana. Tidak bisa kita terus dia membunuh salah, ya benar salah. Tapi kita juga tidak harus mengesampingkan alasannya dia membunuh. Dia membunuh mungkin istrinya, anaknya pernah dilukai sehingga sampai cacat. Dendam itu tidak bisa diredam karena tidak ada sekelilingnya yang meredam, kemudian dia memutuskan untuk membunuh. Kan kita harus kompleks melihatnya. Makanya saya sering bilang itu sudut pandang kita itu harus dari atas. Karena kalau sudut pandang kita dari atas, kita mampu memahami hatinya mereka kenapa melakukan itu. Karena saya kira tidak ada sih satu umat golongan di agama itu yang dikhususkan untuk membasmi umat manusia, itu tidak ada. Begitu sih, makanya ilmu pengetahuan itu yang harus kita junjung tinggi, karena dengan ilmu pengetahuan itu orang akan menjadi bijaksana. Itu Pak Muslim yang mungkin saya itu bisa salah bisa benar karena faktor keilmuan yang saya pelajari. Berhubung saya masih muda, jadi kan ilmu saya mungkin belum full. Jadi kalau ada salah-salah kata, nanti ketika orang mendengarkan di luar itu ya saya legitimasi dulu. Itu pemahaman yang saya pahami, bukan pandangan Islam ya, tapi pandangan dari Islam. Itu Pak Muslim. Baik, terima kasih Gus Kamal dengan panjang lebar menjelaskannya. Jadi kebetulan saya sudah sampai di Cina, sampai di kuburan Sa'ad bin Waqqas dan diberi Al-Quran terjemahan bahasa Mandarin. Nah, jadi saat itu memang Sa'ad bin Waqqas berumur 17 tahun menurut cerita dari Cina situ.
dia datang menyebarkan agama. Nah, ternyata seperti yang diceritakan Gus tadi, memang benar. Akhirnya dia pulang, betul juga dibilang Nabi yang bilang tadi, utlubu imam wala bisin. Menurut cerita dari Cina situ. Akhirnya dibawa, ayahnya datang, si Wakas. Nah, itulah ada Masjid Sa'ad bin Wakas di Guangzhou, di Jalan Kota Cie. Nah, juga di Beijing, di New Cie. Itulah akhirnya karena saya sering suka mengetahui tentang agama dan nanya, saya dihadiahin satu Al-Quran terjemahan bahasa China-nya itu. Terima kasih banyak waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa nyambung. Ya. Jadi kalau di dalam Konghucu itu dalam kebajikan, ya hanya kebajikan Tuhan yang berkenan. Nah, jadi semoga ini semua kita bisa berbuat kebajikan. Semoga Tuhan meridhoi, bisa berkenan. Terima kasih Pak Sutoyo, dan rekan dan Mas Raka dan para pemirsa Join Zoom ini. Kalau ada kata yang kurang berkenan, mohon maafnya karena kita di sini sifatnya sharing, ya menambah wawasan dan sebagai yang dikendai Gus tadi sebagai perekatnya juga kita. Terima kasih, silakan lanjut. Oke, terima kasih.